rahimna wa ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudzakkar wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kembali dalam majelis ilmu dalam kebunan surganya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di akhirat nanti dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Kalau kemarin dijelaskan tentang kitab tasawuf banyak, tapi kemarin dipilihkan oleh salafus saleh kitab tasawuf yang mana yang pantas kita baca. Sekarang kitab fikih. Kutubul fikih. Al-Muhadzab lil Imam Asy-Syirazi. Yang nomor 1 di sini kitab Muhadzab karya Al-Imam Syirazi. Imam Syirazi ini daerah sekarang ini ada di sekitar Iran, Syiraz. Sebenarnya kalau kita mungkin membaca yang paling kecil dulu seperti Safinatun Najah, kemudian Sulam Taufik, Mukhtasar Latif, dan yang sekelasnya. Tapi di sini disebutkan Umdatul Kitab, pijakan daripada para ulama di dalam membaca kitab fikih. Itu yang pertama Al-Muhadzab. Muhadzab karya daripada Al-Imam Asy-Syirazi. Sebenarnya sebelumnya ada kitab apa? Tanbih, juga syarah daripada Muhadzab. Dikatakan oleh ulama, man lam yaqra'il muhadzab laisa lahu adab. Siapa yang tidak membaca kitab Muhadzab, maka dia tidak punya adab. Ibaratnya ini kitab sangat spesial di mata para ulama. Dan dari kitab Muhadzab inilah sampai turun-turun muncul kitab-kitab yang lainnya. Dari Muhadzab nanti turun kitab Harrar Imam Rafi'i, sampai turun Minhaj Imam Nawawi, turun Manhaj Syekh Zakaria Al-Ansari, turun Nahaj, turun semua. Jadi semuanya itu asal usulnya dari Muhadzab. Muhadzab ini dianggap terlalu besar, akhirnya diringkas sedikit-sedikit oleh para ulama. Qala Sayyiduna al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu an, kana min amali salafi al-muwadhabatu ala qiraatil muhadzabi kulla yaumin. Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, termasuk daripada amalan para salafus saleh. Salafus saleh itu bukan orang yang cuma duduk di atas sajadah memutar tasbih, tidak. Salafus saleh itu bukan orang yang ahli riyadhah saja seperti puasa, enggak. Para salaf-salaf terdahulu itu juga mereka adalah para ulama. Mereka para ulama, cuman dikenal mereka ini dalam sisi tasawufnya lebih besar daripada sisi yang lain. Padahal mereka itu ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, ahli nahwu, dan ahli-ahli daripada kitab yang lainnya. Salafus saleh zaman dulu itu mereka itu istiqomah, muwadhabah. Setiap hari mereka itu membaca kitab Muhadzab. Setiap hari mereka membaca kitab Muhadzab. Artinya kenapa
ilmu fikih mereka kok kuat. Kenapa ilmu fikih mereka kuat? Karena mereka membacanya tiap hari. Karena mereka membaca tiap hari. Bitakrir yahsulut ta'thir. Bitakrir dengan diulang-ulang, yahsulut ta'thir, maka di situ akan membuahkan ta'thir, efek atau bekas. Batu itu keras. Setiap hari kita gores dikit-dikit, tiap hari kita gores. Meskipun batu itu kuat, ya lama-kelamaan pasti ada bekasnya. Kenapa? Karena tiap hari digores. Begitu juga kalau kita tiap hari membaca Muhadzab misalnya, membaca Safina, membaca Fathul Qarib, membaca Alfiyah, Imriti dan yang lainnya, itu pasti akan membekas di dalam hafalan kita. Jadi yang diperlukan itu muadzabah. Bagi santri itu yang diperlukan muadzabah. Cerdas saja, dzaka, kecerdasan itu nggak cukup kalau tidak diiringi dengan muadzabah. Tapi meskipun orang nggak cerdas, dia istiqomah tiap hari dia baca, tiap hari dia ulangi alfiyahnya, ya akan hafal, akan kuat pelajarannya. Nah ini salafus saleh, setiap hari mereka ini mengulang-ulangi kitab Muhadzab dibaca. Nanti kalau hatam diulangi lagi, dibaca lagi, hatam diulangi lagi. Wa jazza'uhu wahidan wa arba'ina juz'an. Dan mereka para salafus saleh, mereka itu menjadikan kitab Muhadzab itu 41 juz. Kalau Al-Quran kan 30 juz, mereka buat kitab Muhadzab ini 41 juz. Sehari baca 1 juz, sehari baca 1 juz, sehari baca 1 juz. Nanti yaqra'una kulla yaumin juz'an. Mereka membaca setiap hari itu juz'an, 1 juz saja. Mudarosatan. Tapi membacanya mudarosa. Apa mudarosa itu? Tadarrus Al-Qur'an. Mudarosa wahid yaqra' wa wahid yasma'. Mudarosa itu satu orang membaca dan satu orang menyimak dan mendengarkan. Seperti orang tadarus Al-Quran, satu membaca yang lain diam, didengar. Nanti kalau gilirannya ganti dia baca terus gitu. Bukan satu membaca satu mainan, bukan satu membaca satu tidak fokus, enggak. Semuanya mendengar dan menyimak. Itu namanya mudarosa. Dulu ketika kami ada di Tarim, masih belajar di Tarim, diajak menghafal Bulughul Maram sama Mufti dan Doktor Syekh Salim bin Ahmad Al-Khatib. Sekarang beliau doktor dan mufti. Beliau mengajak, ya Khalid, ayo kita menghafalkan daripada Bulughul Maram. Jawab, Bulughul Maram ini hadisnya 1000 jumlahnya. Kita perlu waktu yang banyak, perlu waktu kosong untuk menghafal. Sedangkan kita ini sudah nggak ada waktu, Syekh tak bilang, nggak ada waktu untuk menghafal. Waktunya nggak ada. Jam 10 harus selesai belajar mutola'ah itu selesai jam 10. Dimatikan biasanya itu. Musola dimatikan dan tidur, wajib tidur. Gini aja, minta izin sama pengurus 1 jam tambahan kita gunakan untuk menghafal. Yang lain tidur, tinggal beberapa orang yang dapat izin termasuk saya. Gimana menghafalkannya? Mudarosa. Jadi kita datang tiap hari dalam keadaan belum hafal. Jadi tidak menghafalkan sebelumnya. Kenapa? Nggak ada waktu. Mudarosa. Gimana? Syekh Salim waktu itu kepingin menghafalkan juga. Beliau membaca 3 hadis tiap hari, 3 hadis dia ulangi sampai 5 kali. Setelah 5 kali diulangi ganti saya baca 5 kali, saya ulangi, sudah ditutup, tidak usah lihat kitab. Syekh Salim membaca dengan hafalan, saya nyemak.
Kalau ada yang salah kita luruskan. Setelah beliau baca, saya baca tiap hari dan hafal sampai berapa? Sampai hampir 500. Tapi sayang, disuruh pulang ke Indonesia saat itu pulang akhirnya. Lupa semua sudah akhirnya. Nah, beliau alhamdulillah beliau lanjutkan sendiri dan hafal. Jadi mudarosa itu seperti itu. Jadi cara ulama-ulama dulu menghafal. Kalau kita kan menghafal Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqi wa lituqa hatanatku. Masih menghafal. Mereka enggak duduk bareng baca bersama-sama. Jadi misalnya satu kelas ada berapa anak? 10. Baca bareng-bareng. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa, dibaca 5 baris. 5 baris dibaca dengan melihat, setelah itu tutup. Setelah itu baca 5 kali tutup. Enggak usah lihat, nanti hafal sendiri. Contohnya, enggak usah jauh-jauh. Di sini ini di Indonesia kebanyakan kalau malam Jumat di kampung itu rutinan baca apa? Yasin ya. Mereka baca Yasin, apakah mereka menghafalkan sebelumnya? Tidak, tapi apa? Baca bareng-bareng. Tapi karena setiap minggu dibaca akhirnya apa? Hafal sendiri. Dan hafalannya kuat. Begitu juga santri itu kalau misalnya mudarosa, bacanya itu mudarosa bareng-bareng, itu kuat hafalannya. Hafalannya kuat itu mudarosa. Banyak cara menghafalkan itu. Kadang-kadang gampang itu cara menghafalkan dengan berdiri sambil jalan. Ulama dulu sebagian gitu, menghafal sambil jalan gitu, mondar-mandir, bolak-balik gitu. Itu juga cepat untuk menghafal daripada kitab. Cepat menghafal daripada kita. Macam-macam caranya. Wa idza khatamuhu a'adu, jika mereka menghatamkan daripada muhadzab, a'adu, maka mereka apa? Mengulangi kembali. Wa wasalu ila ma wasalu ilaihi minal ilmi wa barakatihi wal amali wa nuri. Akhirnya mereka wasalu sampai kepada level atau tingkat mawasolu yang mereka sampai daripada ilmu dan barokahnya. Akhirnya ya gitu, mereka akhirnya menjadi apa? Menjadi alim. Menjadi alim kenapa? Nah, mudarosa ini. Akhirnya ilmunya mereka juga tinggi. Barokah yang mereka dapat banyak. Nurihi, cahaya ilmu mereka juga dapat. Wal ihata bidalil, menguasai dalil semuanya. Wa ta'lil, ilat-ilatnya juga mereka kuasai. Wa mastun bito min dalika, dan apa-apa yang mereka istimbat. Istimbat itu contoh, dua bulan kita libur ya, baru tadi malam jam 9 pulang dari umroh. Bilang sama Sahmat, ini kalau libur kasihan anak-anak, ini sudah 2 bulan, makanya masih kurang enak badan, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Kalau kita misalnya membakar sampah banyak kan, apinya besar, kita ambil kayu, kita masukkan, kemudian kita tarik, kayunya tadi ada nyala apinya enggak? Ada kan ya? Itu istimbat, mengambil dari yang besar. Nah, karena mereka itu apa namanya? Saking istiqomahnya mereka itu membaca, akhirnya mereka bisa istimbat, bisa mengambil daripada produk-produk hukum yang ada di dalam kitab tersebut. Wama kisah, dan juga bisa dikiaskan kitab-kitab yang lain, tergantung kita semangat di dalam membaca. Yang kedua, minhajut talibin. Minhajut talibin. Kalau di pondok Jawa biasanya, kalau mereka dalam ilmu nahwu membaca alfiyah itu ibaratnya kitab yang bergengsi. Kalau fikih itu kitab yang bergengsi, ini minhajut talibin. Ini. Karena di sini banyak istilah-istilah daripada Imam Nawawi. Biasanya kita membaca alal asoh, alal sohi, alal adhar,
alal masyhur, itu semua istilah Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi itu punya banyak kitab. Yang tertinggi kitab Imam Nawawi dalam fikih, yang tertinggi At-Tahqiq, kitab tahqiq. Nah, kitab tahqiq ini nomor 1 kitab Imam Nawawi. Nomor 2 Raudhatut Thalibin, Raudhah besar, kitab besar-besar. Yang ketiga Majmu', waduh tambah besar lagi. Yang keempat ini Minhaj. Nah, di Hadramut biasanya baca Minhajut Thalibin. Nah, kita bergengsi ini Minhajut Thalibin, fikih. Wa kana Sayyiduna al-Qutb Umar bin Abdurrahman al-Attas nafa'allahu bihi ya'muru bi qira'atil minhaj wa yuharridu alaih wa yaqulu inna an-Nawawi dhamina bil futuh liman qara'a fi. Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, beliau mengatakan, beliau menyarankan untuk membaca minhaj di dalam fikih, menyarankan untuk membaca kitab minhaj dalam ilmu fikih. Kemudian beliau mengatakan Innan Nawawi dhamina bil futuh, Imam Nawawi dhamina, menjamin, bil futuh. Makanya ulama itu kalau doa setelah selesai sholat, kalau bisa juga santri doa apa? Allahumma ftah alaina futuhal arifin, ya Allah bukalah, singkaplah kepada kami futuhal arifin. Foto itu dia dibuka pemahamannya dalam semua ilmu, dalam semua kitab. Bukankah itu yang diinginkan oleh kita ya? Memahami semua isi kitab. Nah, Imam Nawawi menjamin bagi orang yang membaca kitab minhaj, kitabnya ini bil futuh, dengan mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, istimewa, hebat sudah orang ini. Imam Nawawi ini sibuk dengan ilmu dan sibuk dengan mengarang, sampai beliau itu tidak kepikiran untuk menikah. Beliau meninggal belum menikah. Umur 40 tahunan lebih Imam Nawawi ini meninggal, tidak sempat menikah. Kenapa? Ngarang kitab tiap hari. Ngarang kitab. Seandainya kitabnya dikumpulkan tiap hari, Imam Nawawi itu mungkin mengarang 18 lembar atau berapa lembar tiap hari kalau dibagi di dalam umurnya. Banyak karangan daripada Al-Imam Nawawi. Termasuk karomah dari Imam Nawawi. Orang zaman sekarang kan wiritan biar apa? Biar jadi keramat. Karomah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak usah dicari. Imam Nawawi itu kalau lampunya itu, kalau ada lampu mati, kalau lampu mati itu jari-jari Imam Nawawi itu mengeluarkan cahaya, jadi kelihatan baca kitab. Karomah daripada ulama. Apa itu dalam Al-Quran? Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Apa ayat sebelumnya itu? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah tidak mengatakan wa ulul dzikri, tapi wa ulul ilmi. Allah mengatakan yang mentauhidkan Allah pertama kali Allah sendiri, syahidallah. Yang kedua wal malaikatu, siapa? Malaikat. Yang ketiga wa ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Bukan wa ulul dzikri, bukan orang yang ahli zikir, tapi orang yang punya ilmu. Tapi orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu ini istimewa. Wa fi kitabil Qirtas an Syekh Al-Faqih Abdullah bin Umar bin Abbad annahu sa'alahu Asy-Syaikh Al-Qutb Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu an fi ma taqra min al-kutub faqala fi kitabil irsyad li Syekh Ismail ibn Mukri
Faqala li Syekh Ali Baros, ya Ali, aqri'hu fi kitabil minhaj li Syekh Nawawi wa aqri'hu jami'a ashabika fi fa innahu mubarakun wal fathu insyaallah hasilun fi qiraatih li'annahu qaminun bidzalik wa kaifa la wa musannifu qutbun wa qad da'a liqari'ih. Disebutkan di dalam kitab Qirtos, diriwayatkan dari Syekh Abdullah bin Umar Ba'abad. Qirtos ini nama kitab karangan daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, namanya Al-Qirtos. Suatu saat Al-Habib Umar ini bertanya kepada Syekh Abdullah bin Umar Ba'abad, wahai Abdullah bin Umar Ba'abad, fima taqra'u minal kutub, kitab yang kamu baca ini kitab apa? Kitab yang kamu baca ini kitab apa? Dijawab oleh Syekh Abdullah bin Umar Ba'abad, aku membaca kitab Irsyad. Kitab Irsyad ini karangan Al-Imam Ibn Mukri. Ibn Mukri ini termasuk ulama yang top yang berasal dari Yaman. Banyak dulu itu ulama fikih itu banyak dari Irak, Khurasan, Iran, Masar, Mesir, dan Yaman. Itu banyak di daerah 4 ini, banyak daripada ulama. Lah Ibn Mukri ini salah satu daripada ulama yang hebat. Beliau punya kitab karangan, namanya kitabnya Al-Irsyad, disyarahkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami. Ada berapa yang namanya Ibn Hajar? Ada 3 ya. Ibn Hajar Al-Asqalani yang ahli hadis, Ibn Hajar Al-Haytami ini yang ngarang Tuhfa, ada Ibn Hajar Al-Haytami yang menulis atau mengumpulkan hadis-hadis Kanzul Ummal atau satunya Kanzul Ummal atau apa itu Ibn Hajar Al-Haytami yang mengarang itu. Jadi ada 3, ada Ibn Hajar Al-Asqalani, ada Al-Haytami, ada Al-Haytami. Majma'uz Zawaid. Nah, Majma'uz Zawaid. Kalau sekarang Al-Haytami tidak ada, sudah Ibn Hajar Al-Haytami, yang ada apa? Ibn Hajar Al-Hitami ya. Al-Hitami sekarang. Faqala li Syekh Ali Al-Baros, berkata Al-Habib Umar bin Abdurrahman kepada tangan kanan beliau Syekh Ali Al-Baros. Syekh Ali Baros ini tangan kanan beliau. Beliau jadi khadim, ahlul khidmah. Jangan kira orang yang khidmah kepada kiai itu orang biasa. Jangan remehkan orang-orang yang khidmah kepada ulama, kepada gurunya, jangan remehkan. Ini Syekh Ali Baros ini hidupnya khidmah kepada kepada Habib Umar bin Abdurrahman Attas. Ya memang orang-orang yang khidmah itu kelihatannya belajarnya sedikit, tapi dia karena khidmah kepada syekh, kepada gurunya, kepada kiainya, punya sir lebih banyak daripada murid yang lainnya. Ini Syekh Ali Baros sampai mengarang apa? Syarah Hikam. Hikam itu bukan kitab kecil, kitab berat itu Hikam. Ini Syekh Ali Baros sampai mengarang syarahnya Hikam. Ibni Athaillah As-Sakandari ngarang syarahnya Hikam, dan istimewa syarahnya. Padahal beliau hidupnya menjadi apa? Khadim, ahlul khidmah. Ya Ali, wahai Ali, aqri'hu fi kitabil minhaj li Syekh Nawawi. Wahai Ali, bacakan kepada Abdullah bin Umar Ba'abad kitab Minhaj. Loh, Syekh Ali ini
Ahlul khidmah, biasa khidmah di rumah gurunya, tiba-tiba disuruh apa? Ngajar minhaj oleh Habib Umar kepada siapa? Kepada orang hebat Abdullah bin Umar Ba'abad. Lihat, jangan meremehkan orang yang khidmah. Ini enggak ahlul khidmah tapi ahli fikih ternyata, dan juga ahli tasawuf, ahli yang lainnya. Lihat, akrihu fi kitabil minhaj li Syekh Nawawi, bacakan kepada al-faqih. Loh, yang dibacakan siapa? Orang yang ahli fikih sudah, Abdullah bin Umar Ba'abad. Bacakan kepada dia kitab minhaj katanya. Wa akri jami'a ashabi kafi, dan juga bacakan kitab minhaj ini kepada semua teman-temanmu. Fa innahu mubarakun, minhaj ini kitab yang penuh dengan barokah. Wal fatah insyaallah hasil fi qiraatih, dan fatah di sini insyaallah didapat dengan orang membacanya. Kalau di Indonesia biasanya mu'in, baca mu'in itu stop. Ini minhaj di atas daripada Fathul Mu'in. Karena yang ada di Fathul Mu'in itu menyaring, menyimpulkan, meringkas yang ada di dalam apa? Minhaj. Ada kitab-kitab itu yang dicintai oleh salaf, bukan berarti merendahkan kitab yang lain, tidak. Karena memiliki keunggulan. Kitab ini yang dimaksud oleh ulama ini matannya, kitab matan. Karena kalau syarah, mereka syarah itu mereka ambil dari guru-guru mereka. Makanya ilmunya mereka ini mubarakun, barokah. Kalau kita enggak, kelirunya. Guru membaca matan, murid sibuk membaca syarah ketika belajar, keliru. Kalau belajar sama guru, jangan membaca syarah, tutup. Dengarkan guru menjelaskan, fokus kepada guru. Kenapa? Karena yang disampaikan guru itu semuanya berasal dari mana? Dari syarah. Kadang-kadang syarah yang disampaikan oleh guru itu bukan berasal dari satu kitab syarah, dari beberapa kitab digabungkan jadi satu, kemudian disampaikan kepada murid. Makanya kalau diajar oleh guru jangan melihat syarah, sudah lihat matannya saja. Orang dulu seperti itu. Makanya dikatakan oleh ulama zaman dulu ini, barang siapa yang ingin menguasai tentang permasalahan haji, maka bacalah kitab Umdatus Salik. Kata mereka, haj fil umdah, bacalah kitab haji dalam umdah. Kenapa? Karena matannya lebih luas daripada yang lain. Kita sudah bahas syarah, matan. Wahid fil irsyad, kalau pembahasan masalah haid dalam kitab Irsyad yang baru kita sebut itu, karangan Ibn Mukri. Wa talik fil minhaj, kalau baca bab tolak dalam minhaj, minhajut tolibin, waduh panjang. Kalau ditalak separuh, ditalak sepertiga, ditalak seperempat, sepersekian, panjang di minhaj. Wa adzin fi bab fadl, kalau baca tentang bab adzan, matan yang paling panjang, kitabnya Bab Fadl, Syekh Abdurrahman bin Abdullah Bab Fadl, Muqaddimah Hadramiyah, yang disyarahkan dengan apa? Busrol Karim. Matannya itu paling lengkap membahas masalah adzan, kitab-kitab zaman dulu. Wahai Ali, bacakan kepada semua temanmu kitab minhaj ini. Li'annahu qaminun bidzalik, karena kitab minhaj ini tersimpan di dalamnya ini penuh dengan barokah dan futuh. Wa kaifala wa musannifu qutbun wa qadda'a li qari'ih. Bagaimana tidak, kata beliau, sedangkan pengarang daripada minhaj ini Al-Imam Nawawi qutbun, adalah seorang wali kutub, wali tertinggi di zamannya. Wa qadda'a li qari'ih, dan Imam Nawawi sudah mendoakan kepada orang yang membaca agar mendapatkan barokah dari Allah dan mendapatkan fadl. Yang mendoakan siapa? Wali kutub, bukan orang biasa. Wa kana sayyidunal Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an yahutsu katsiran ala qiraatil minhaj lin Nawawi rahimahullah. Wa qala man arada ay yaqra'a syai'an min syarhi falyaqra'il mughni awalan, thumma an-nihaya, thumma tuhfa. Wa man ashkala alaihi syai'un min at-tuhfa wan nihaya falyuraji' al-ghurar. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yahutsu, menyarankan, hatha yahutsu hathan, menyarankan. Beliau banyak menyarankan kepada orang-orang untuk membaca kitab minhaj.
saran beliau paling banyak itu membaca kitab Minhaj. Qala wa man arada ayyaqra syai'an min syarhi, siapa orang yang ingin banyak membaca daripada syarahnya Minhaj. Syarahnya Minhaj itu ada 3: Mughnil Muhtaj Syekh Khatib Asy-Syarbini, Nihayatul Muhtaj Al-Imam Romli, Tuhfatul Muhtaj Ibn Hajar. Hebatnya 3 orang ini adalah teman sekelas mondok, teman satu kelas. Nggak ada zaman sekarang teman satu kelas sama-sama nyarakan kitab, itu nggak ada. Mereka bisa mensarahkan ini ya gara-gara mereka mendengar dari gurunya. Mereka satu kelas. Syekh Khatib Syarbini, Imam Romli, Ibn Hajar, ini mereka semuanya belajar kepada ayah Imam Romli, Syekh Muhammad Ar-Romli. Belajar kepada ayah Imam Romli. Jadi ibaratnya Imam Romli ini gusnya mereka, karena semuanya belajar kepada ayah Imam Romli. Selain kepada Imam Romli, 3 orang ini juga belajar kepada Syekhul Islam Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansori Fathul Wahhab, yang mengarang kitab Fathul Wahhab. Jadi murid ini 3 orang ini satu kelas. Bagi yang membaca Minhaj pertama kali, kalau membaca syarahnya Mughnil Muhtaj, Habib Ali Masyhur, kakak daripada Habib Umar, itu kalau kita belajar Minhaj disarankan untuk membaca Mughni syarahnya. Kenapa? Karena Mughni ini penuh dengan barokah. Kita penuh dengan barokah. Jadi kalau membaca pertama kali syarahnya itu baca Mughni dulu. Setelah baca Mughni, baca Nihaya. Setelah itu baca Tuhfa, karena Tuhfa itu rada angel sedikit bahasanya. Kenapa kitab Fathul Mu'in itu bahasanya sulit? Karena niru gurunya Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, murid daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Makanya kalau kita membaca kitabnya mirip-mirip seperti gurunya, ibaratnya angel. Perlu syarah Fathul Mu'in. Jadi beliau murid daripada Al-Imam Ibn Hajar apa? Al-Haytami. Makanya ibaratnya sulit. Kemudian setelah itu baca Tuhfa. Nah, jika ada iskal, ada permasalahan dalam Tuhfa dan Nihaya, kalau Mughni insya Allah nggak ada iskal, gampang bahasanya. Kalau ada permasalahan dalam Tuhfa dan Nihaya mungkin sulit kita baca, sulit memahami, maka kita kembali kepada kitab Al-Ghurur. Ghurur di sini Al-Imam Mawardi. Di sini di takliknya ini salah tulis ini. Di sini Ghurur Al-Bah Ad-Dawi. Ini bukan kitab fikih tapi kitab manakib daripada Sada Bani Alawi. Tapi yang benar Ghurur di sini Ghurur daripada Al-Imam Mawardi. Wa qala radhiyallahu an, berkata Habib Ahmad bin Hasan Attas, man arada ayat alam, siapa orang yang ingin belajar Minhaj, fa'alaihi bil Mughni, maka hendaknya membaca Mughni, ay syarhil Minhaj. Wa man arada ayu alim, barang siapa ingin mengajar Minhaj, fa'alaihi bi Tuhfa, dia membaca apa tuh? Tuhfa. Karena Tuhfa itu banyak taklilnya, ilatnya karena ini, alasannya karena ini, hukum seperti ini karena ini, jadi banyak ilatnya. Waman arada ayu hakik, siapa orang ingin mentahkik, menguasai, fa'alaihi bil mahalli al-minhaj, maka baca apa? Al-Imam Mahalli. Imam Mahalli itu mensyarahkan Minhaj. Pertama kali yang mensyarahkan Minhaj Imam Mahalli, dan lama beliau mensyarahkan Minhaj. Jadi Imam Mahalli ini punya syarah Minhaj namanya apa? Kanzur Raghibin. Kanzur Raghibin. Istimewa, ulama semua megang Kanzur Raghibin ini, syarah Minhaj Imam Mahalli, karena dalil-dalil dan ilatnya itu sangat istimewa. Kemudian dihasiakan oleh ulama apa? Hasiaten. Siapa? Al-Imam Qulyubi dan Umairah. Qulyubi dan Umairah. Jadi membuat hasiah daripada apa? Hasiah daripada Kanzur Raghibin. Tuhfa ada hasiahnya. Hasiah itu syarahnya syarah apa? Hasiah Asy-Syarwani.
Hasianya Tufa itu Syarwani. Imam Syarwani itu dari Dagestan. Tahu nggak yang di TV-TV itu yang gulat itu Habib Nurgomadov itu apa itu? Yang gulat-gulat tahu kan ya? Itu semua dari Dagestan. Madhabnya Syafi'i. Madhabnya Syafi'i mereka itu. Uzbek, daerah di Uzbekistan. Uzbekistan itu madhabnya Hanafi semuanya, kecuali daerah Dagestan. Daerah Dagestan ini madhabnya Syafi'i, dibawa oleh siapa? Hasyiah daripada Tufa al-Imam Syarwani. Jadi orang Dagestan, Imam Syarwani, bukan orang Arab, orang Uzbekistan. Ada syarahnya. Kemudian Nihaya, hasyiahnya ada. Hasyiah daripada Nihaya Al-Imam Asy-Syibromalisi membuat hasyiah daripada Nihaya. Mughni tidak ada hasyiahnya. Kenapa? Mudah dibaca. Jadi cukup kita membacanya faham. Nihaya sama Tuhfa masih perlu syarah lagi mungkin. Kenapa? Masih agak sulit dikit. Jadi disyarahkan lagi oleh ulama. Tuhfa disyarahkan lagi dengan Tuhfa dengan Asy-Syarwani. Nihaya disyarahkan lagi dengan Asy-Syibromalisi. Tapi tiga-tiganya ini kitab top. Kalau kita membaca sejarah perjalanan kitab-kitab madhab Syafi'i, itu mengalami 5 periode. Pertama, periode pembukuan madhab oleh siapa? Imam Syafi'i. Periode kedua ini penyebaran madhab oleh Al-Imam Rawiyani dan imam yang lainnya. Ada periode ketiga, periode keempat. Periode kelima ini periode istiqror. Apa istiqror? Tetap sudah. Pendapat-pendapat ini tidak bisa dirubah. Kalau periode keempat ini periode Imam Nawawi sama Imam Rafi'i menyaring pendapat-pendapat yang di atas disaring. Bukan karena kotor, memudahkan bagi yang di bawahnya. Kenapa? Seperti kita baca Majmu' itu, waduh, semua pendapat dibahas oleh Imam Nawawi, tapi yang bawah disebutkan, tapi pendapat yang kuat ini. Ibaratnya ada makanan, kalau bukan ahlinya kita bingung memilih yang baik dan jelek, nggak tahu kita. Tapi dipilihkan sama Imam Nawawi, difilter. Jadi kita bisa milih yang bagus. Adapun istiqror, istiqror ini sudah tetap, tidak bisa berubah. Madhab Syafi'i tidak bisa berubah. Istiqror sudah tetap. Tetapnya madhab Syafi'i oleh 3 tangan ulama. Jazahumullah khairan, mudah-mudahan mereka mendapatkan balasan yang baik. Siapa? Ya ini 3 ulama dalam 3 kitabnya. Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, dan apa? Tuhfatul Istiqror. Sudah madhab Syafi'i dengan 3 kitab ini istiqror. Apa? Syarahnya minhaj semua. Istiqror sudah. Karena semua kitab-kitab fikih yang ada itu mengekor kepada minhaj, dan syarah-syarah minhaj yang ada ini. Jadi mengekor kepada 3 kitab ini. Istiqror sudah, Masya Allah. Jadi artinya selesai sudah madhab Imam Syafi'i dengan 3 kitab ini. Semuanya yang ada menukil daripada 3 kitab ini. Ya yang selain ini ya banyak, yang Al-Imam Mawardi, Bahja. Cuma 3 kitab ini istilahnya mereka sudah memilah-milah pendapat-pendapat yang muktamad, yang bisa dipakai di dalam madhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah daripada semua para ulama, dan Allah membuka yaftah alaina futuhal arifin, menjadikan kita ulama al-amilin ar-rasihin, menjauhkan kita dari segala macam penyakit, musibah, bencana, fitnah dan yang lainnya. Al-Fatihah.